Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Diki. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas praktikum komunikasi bisnis Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trondoy Madura. Proposal bisnis yang saya buat ini yaitu usaha di bidang kuliner, lebih tepatnya makanan. Mengapa saya ambil usaha bisnis ini? Karena makanan merupakan kebutuhan hidup sehari-hari yang dilakukan oleh manusia, dan bisnis makanan ini merupakan bisnis yang sangat menjadi pilihan untuk dilakukan. Usaha bisnis yang saya maksud yakni rumah makan ayam dan bebek goreng Aki. Sesuai dengan penamaannya dan kondisinya, usaha ini berbentuk rumah makan yang menyediakan ayam dan juga bebek goreng maupun bakar dengan dipadukan oleh sambal dengan 3 varian rasa, yaitu sambal terasi, sambal pencit mangga, dan juga sambal cabai hijau. Lokasi usaha rumah makan ini bertempat di Jalan Stadion nomor 51, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Buka mulai pukul 7 sampai tutup jam 23. Terkecuali pada bulan puasa buka mulai pukul 4 sore dan juga tutup sampai jam 23 atau jam 11. Usaha rumah makan ini memiliki keunggulan daripada rumah makan lainnya, yaitu terletak di varian rasa sambalnya yang memiliki 3 varian rasa, yaitu sambal terasi, sambal pencit mangga, dan juga sambal cabai hijau. Rumah makan ini juga memiliki pelayanan tambahan seperti dengan hanya mengeluarkan uang Rp3.000, para konsumen dapat mengambil nasi sepuasnya dan disertai juga lalapan sepuasnya. Serta pelayanan tambahan yang di dalam rumah makan ini yaitu berupa pelayanan delivery order bagi para konsumen yang tidak bisa atau berhalangan untuk datang langsung ke tempat rumah makan ini dengan minimal pembelian Rp100.000. Dan juga usaha rumah makan ini memiliki pelayanan seperti catering dengan diantar tanpa ongkir dengan minimal pemesanan yaitu 200 box. Tujuan didirikannya usaha rumah makan ini yaitu yang pertama, untuk menciptakan owner yang lebih sukses di dalam berwirausaha dengan menjadikan mahasiswa yang berinovatif dan juga inspiratif. Tujuan yang kedua yaitu untuk bisa memberikan peluang pekerjaan bagi pengangguran-pengangguran di sekitar dengan cara merekrut dan memposisikan jabatan sesuai yang dibutuhkan oleh rumah makan ini. Selanjutnya itu manfaat didirikannya usaha rumah makan ini. Yang pertama itu manfaat sosial. Manfaat sosial yaitu dengan merekrut pengangguran-pengangguran di sekitar rumah makan ini dapat mengurangi pengangguran yang bisa memberikan efek positif pada lingkungan rumah makan ini. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat ekonomi. Jelas dengan didirikannya usaha rumah makan ini yaitu untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Selanjutnya itu pemasaran. Pemasaran dalam usaha rumah makan ini yaitu dengan cara mulut ke mulut dan juga melakukan digital marketing. Mulut ke mulut merupakan hal yang paling sederhana dilakukan dalam proses pemasaran dari para konsumen maupun dari para pekerja di rumah makan ini, dengan menyampaikan bahwa di rumah makan ini ada sebuah produk yang sangat istimewa. Dan juga dengan menggunakan digital marketing. Digital marketing sangat cocok digunakan untuk proses pemasaran rumah makan ini karena sangat terdapat banyak sekali platform yang dapat bisa digunakan untuk proses pemasaran rumah makan ini. Yang pertama Facebook, yang kedua YouTube dan juga Instagram, serta WordPress dan juga platform lainnya. Selanjutnya itu produksi yang dilakukan oleh rumah makan ini yaitu setiap harinya rumah makan ini dapat menghasilkan rata-rata 1000 porsi setiap hari. Maka dari itu dengan banyaknya jumlah porsi yang dihasilkan, rumah makan ini telah bermitra dengan para peternak ayam dan juga para peternak bebek di sekitar daerah Kabupaten Pamekasan dengan tujuan mensejahterakan dan tidak merepotkan bagi para peternak untuk melakukan pemasaran pada produk ayam dan juga bebeknya. Selain bermitra dengan para peternak ayam dan juga para peternak bebek, rumah makan ini juga bermitra dengan para petani yang dimana hasil pertaniannya ini berupa kol, gubis, timun, tomat, cabai, dan lain sebagainya untuk kebutuhan rumah makan ini seperti lalapan dan juga sambal dan lain-lainnya. Dengan bermitra dengan para petani dan juga para peternak, menjadikan rumah makan ini sangat menjunjung untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu manajemen dalam rumah makan ini yaitu sangat
terstruktur dan juga sangat rapi. Maka dari itu, dengan adanya manajemen yang rapi dan juga terstruktur ini dapat meningkatkan hal positif bagi rumah makan ini. Manajemen struktur organisasinya pun sangat rapi seperti owner, marketing, manajer, dan juga accounting untuk bagian keuangan. Dan juga pencatatan keuangan dalam rumah makan ini sangat rapi karena adanya perekrutan para tenaga kerja yang ahli di bidang akuntansi. Selanjutnya aspek keuangan. Modal yang digunakan oleh owner untuk membuka rumah makan ini awalnya menggunakan tabungan dan kekurangannya bisa menggunakan peminjaman bank pada saat itu. Dengan rata-rata penjualan 1000 porsi setiap harinya, rumah makan ini menghasilkan penghasilan kotor sebesar 18.500.000 dan dalam hitungan bulan, rumah makan ini menghasilkan omset sebesar 555 juta dengan keuntungan yang dapat diperoleh yakni sebesar 300 juta. Selanjutnya, analisis SWOT dalam rumah makan ini. Yang pertama, strength, kekuatan bisnis. Mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan warung makan yang lainnya, yaitu spesial sambal yang mengunggah selera makan. Yang kedua, tempatnya strategis dan mempunyai cabang di mana-mana sehingga mudah untuk dikunjungi. Kekuatan yang ketiga, rasanya yang sangat enak. Kekuatan yang keempat, harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi dan bersih. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Yang pertama, tidak cocok buat orang yang tidak suka cabai, intinya orang tertentu saja. Yang kedua, cabangnya kurang banyak. Dan yang ketiga, produk mudah ditiru. Ini peluang atau opportunity. Yang pertama, digemari anak muda dan orang-orang yang suka dengan ayam goreng maupun bebek goreng. Peluang yang kedua, ciri khas yaitu sambal pedas menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Peluang yang ketiga, cabang yang semakin banyak membawa mudah mendatanginya. Selanjutnya itu ancaman. Yang pertama, banyak saingan di luar sana. Ancaman yang kedua, harga bahan baku yang naik atau tidak stabil bisa membingungkan pengusaha untuk menentukan harga. Dan yang ketiga, cabang warungnya yang belum menyebar di berbagai daerah, khususnya daerah Kabupaten Pamekasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek lain dalam rumah makan ini. Yang pertama, kendala dan solusi. Dalam setiap usaha pasti terdapat kendala-kendala yang kerap terjadi dalam proses berjalannya usaha. Kendala dalam usaha rumah makan ini yaitu yang pertama, produk ayam dan bebek dengan 3 varian sambal dapat mudah ditiru oleh pesaing. Hal ini menjadi tantangan berat owner atau pemilik rumah makan untuk terus berinovasi di tengah kendala yang terjadi supaya dapat bersaing dengan pesaing-pesaing di luar. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil menjadikan pertimbangan bagi owner untuk mengambil tindakan seperti apa. Solusi yang dapat diambil ketika bahan baku naik, yakni dengan cara mengurangi porsi dari biasanya, tetapi tidak dengan menaikkan harga karena para konsumen sangat sensitif terhadap masalah harga. Yang ketiga yaitu semakin banyaknya permintaan setiap harinya di rumah makan ini menjadikan kewalahan para pekerja untuk melayani para konsumen setiap harinya. Tentunya, hal ini dapat diatasi dengan menyediakan pekerja cadangan yang sudah siap untuk bekerja di waktu tertentu ketika kondisi rumah makan ramai pengunjung. Biasanya di hari-hari besar nasional seperti Hari Raya, Tahun Baru, dan lain sebagainya. Aspek lain yang kedua yaitu kegiatan. Rumah makan ayam dan bebek goreng Aki buka mulai pukul 7 sampai pukul 23. Terkecuali dalam bulan puasa buka pukul 5 sampai jam 3. Jadwal kerja tidak ada shift, jadi semua pekerja full harian bekerja dalam rumah makan ini, tutup kecuali pada hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Maulid Nabi, dan lain-lain. Mungkin hanya itu presentasi mengenai proposal bisnis tentang rumah makan ayam dan bebek goreng Aki. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya